Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Bagaimana kabar kalian? Kami doakan dalam kondisi sehat dan dijauhkan dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah singkat berdirinya Vespa, sebuah merek kendaraan skuter mewah asal Italia di mana bentuknya yang khas dan otentik tetap dipertahankan hingga saat ini. Namun sebelum kita mulai kisahnya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sejarah Vespa dimulai setelah Perang Dunia Kedua. Keluarga Rinaldo Piaggio yang merupakan produsen pesawat terbang terbesar di Italia menjadi target serangan militer pihak musuh ketika itu. Beberapa pabrik Piaggio hancur akibat bom. Pasca perang berakhir, perekonomian Italia hancur lebur, hingga sulit untuk bangkit kembali. Piaggio yang kehilangan beberapa pabriknya terpaksa menghentikan sementara produksi pembuatan pesawat dan mesin kereta api. Hal tersebut dikarenakan bahan baku untuk produk tersebut sulit didapatkan. Perusahaan akhirnya memutuskan untuk menciptakan industri baru. Untuk memulai kembali bisnis yang berantakan, Enrico Piaggio mengambil alih pimpinan perusahaan menggantikan ayahnya Rinaldo Piaggio. Di bawah kendali Enrico, perusahaan memutuskan untuk memproduksi alat transportasi yang terjangkau bagi masyarakat. Pada saat itu, hampir seluruhnya jalanan di Italia rusak parah akibat perang. Penggunaan mobil tidak cukup efektif untuk membantu mobilitas orang-orang. Akhirnya timbul ide Enrico untuk menciptakan kendaraan roda 2 yang murah dan merakyat. Untuk mewujudkan idenya, Enrico mengajak Corradino de Ascanio, seorang ahli desain pesawat untuk merancang kendaraan roda 2 terbaik. Corradino de Ascanio berusaha merancang kendaraan yang sederhana, kokoh, dan ekonomis, tetapi nyaman dan elegan, yang dapat dikendarai dengan mudah oleh siapa saja, termasuk oleh wanita. Kendaraan tersebut juga harus mampu menjaga pakaian pengemudi agar tetap bersih serta memungkinkan untuk mengangkut penumpang. Ascanio segera memperkenalkan prototipe ciptaannya, yang dikenal sebagai MP5 dan dijuluki Paperino atau Donald Duck dalam bahasa Italia. Namun tak disangka rancangan Ascanio tidak disukai oleh Enrico. Ia merasa desain skuter tersebut memiliki bentuk yang aneh. Enrico lalu meminta Ascanio untuk membuat rancangan yang lebih baik lagi. Setelah mengubah beberapa elemen dari desain pertamanya, Ascanio akhirnya sukses meyakinkan Enrico untuk desain terbarunya. Desain tersebut diberi nama Vespa. Vespa sendiri memiliki arti tahun dalam bahasa Italia. Vespa itu dirancang dengan tuas persneling berada di stang. Desain bodinya dirancang agar mampu menyerap tekanan seperti halnya pesawat. Desain roda disempurnakan agar lebih mudah diganti jika bocor. Singkatnya, Ascanio benar-benar mencurahkan seluruh pengalamannya dalam pembuatan pesawat ke dalam skuter ciptaannya. Pada bulan April 1946, Piaggio secara resmi memperkenalkan Vespa 98cc untuk pertama kalinya kepada masyarakat umum di acara Golf Club Roma. Pada kesempatan itu juga, logo Vespa disematkan pada bodi depan untuk menggantikan lambang pesawat Piaggio sebelumnya. Vespa lantas menjadi sebuah kesuksesan besar dan sorotan banyak media saat itu. Piaggio tidak membuang waktu untuk memanfaatkan reaksi positif masyarakat dan segera memproduksi massal Vespa tersebut. Segera setelah itu, model 125cc yang lebih besar lahir, dan hanya dalam tahun kedua produksinya, Piaggio berhasil menjual lebih dari 10.000 unit. Kemudian di tahun 1947, Vespa 98 Corsa diciptakan. Vespa ini merupakan kombinasi antara kecepatan dan inovasi. Vespa ini diciptakan khusus untuk menunjukkan kepada dunia bahwa skuter kecil juga dapat bersaing di arena balap. Giuseppe Cao merupakan orang pertama yang menggunakan Vespa 98 Corsa ini dan berhasil keluar sebagai pemenang di klaim Monte Mario Hill pada 1947. Masih di tahun yang sama, seri kedua dari Vespa 98 diproduksi sebanyak 16.500 unit. Model ini menawarkan perubahan yang signifikan dari model pendahulunya, baik dari segi estetika maupun teknis. Model tersebut juga dilengkapi oleh ban serep untuk berjaga-jaga apabila pengendara mengalami kempes ban, di mana hal tersebut sangatlah mungkin terjadi karena kondisi jalan yang buruk pasca perang. Elemen tersebut akhirnya menjadi fitur desain Vespa yang paling dikenal karena alasannya yang sangat fungsional. Pada akhir tahun 1947, Enrico Piaggio memutuskan untuk menghentikan produksi Vespa 98cc. Dan hanya menjual Vespa 125cc baik untuk pasar Italia maupun penjualan internasional. Di akhir tahun 1940-an, produsen sepeda motor mulai beranggapan bahwa cara terbaik untuk mengiklankan kendaraan mereka adalah dengan berpartisipasi dalam arena balap. Tujuannya yakni untuk meningkatkan potensi pelanggan baru dengan cara mengangkat industri sepeda motor ini ke ranah publik. Pada tahun 1949, untuk pertama kalinya Vespa diciptakan dengan sasis balap yang terbuat dari aluminium yang digunakan pada konstruksi pesawat. Kemudian dirakit menggunakan paku rivet dilengkapi dengan velg dan teknologi yang mutakhir.
Vespa tersebut diberi nama Vespa 125 Corsa Alloy Frame. Setelahnya, Vespa terus berinovasi dengan berbagai teknologi dan estetika yang dihadirkan dalam setiap produknya, seperti Vespa Monheri di tahun 1950, Vespa Siluro dan Vespa 125 6D di tahun 1951, Vespa 125U di tahun 1953, Vespa 150 Sidecar di tahun 1955, dan Vespa 150 GS di tahun yang sama. Vespa GS 150 ini juga dikenal sebagai skuter tercantik yang pernah diproduksi di dunia. Selain itu, Vespa juga meluncurkan skuter matic pertama di dunia yang diproduksi pada tahun 1984. Hingga kini, Vespa terus mengembangkan produknya. Sulit untuk memilih Vespa yang paling representatif dari evolusi yang telah menghasilkan hampir 100 model. Piaggio selalu dengan cepat meluncurkan Vespa dengan versi terbarunya, sehingga beberapa produk klasik banyak diburu oleh para kolektor. Baiklah teman-teman, sekian dulu video singkat kali ini. Terima kasih karena sudah menonton. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan teman-teman sekalian. Jika kalian menyukai video informatif seperti ini, dukung kami terus dengan cara like, comment, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya. Stay healthy dan bye-bye.